Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, demikian juga aku. Saudara, Allah bekerja dalam segala sesuatu dan lebih dahsyat lagi, Dia terus sedang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah yang menjadi kesan di dalam diri kita yang mengenal Tuhan yang kita percaya? Saudara, kita mengenal Tuhan adalah Tuhan yang bertindak selain Tuhan yang berfirman. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang terlibat di dalam membentuk, membangun, mengarahkan, melindungi, melepaskan, dan memuliakan umat-Nya. Di mana keterlibatan Tuhan itu nyata di dalam penyertaannya. Hal itu dapat kita baca di dalam Kisah Perjanjian Lama. Dan tidak berhenti di sana, kita juga membaca di dalam Perjanjian Baru. Tuhan yang kita kenal, Dia bertindak dengan mengutus Yesus Kristus untuk menebus umat-Nya. Saudara, apakah ada Allah lain yang seperti itu? Saudara, mari kita membaca 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16-27. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan tetap memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Raja Daud mendengar firman Tuhan melalui Nabi Natan, maka dari bagian ini kita membaca Raja Daud merendahkan diri hadapan Tuhan di dalam doanya. Mengapa ia berbuat seperti itu? Saudara, Raja Daud terheran-heran dan terkagum-kagum akan kasih karunia Tuhan bagi dia, di mana keturunan Raja Daud itu akan bersifat kekal, yaitu Mesias. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kita di dalam Kristus menyadarkan kita betapa sesungguhnya kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Dan hal itu membawa kita untuk merendahkan diri di hadapannya. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan."
Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Raja Daud ingin membangun rumah Tuhan, maka Nabi Nathan dipesankan untuk menyampaikan firman Allah kepada Raja Daud. Maka apa yang disampaikan adalah sebenarnya siapakah Raja Daud itu? Sehingga saudara ketika Tuhan menyampaikan janjinya, perjanjian kepada Raja Daud, saudara Raja Daud meskipun tidak dituliskan, dia terheran-heran akan kasih karunia Tuhan itu. Saudara, sebelumnya dia bukan siapa-siapa. Tetapi kemudian dia menjadi seorang yang signifikan. Tetapi Allah tidak sampai di situ. Allah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada pemikirannya. Saudara, Raja Daud akan memiliki keturunan. Dan keturunan itu adalah Mesias yang memiliki kerajaan yang kekal itu. Saudara, kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Raja Daud. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari perjanjian lama kita melihat akan kasih karunia Tuhan. Dan saudara, hari ini kita juga adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Saudara, Raja Daud dari bukan siapa-siapa. Dia seorang gembala ternak, anak yang paling kecil, tidak signifikan, tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan memilih dia. Saudara, itu kasih karunia Tuhan. Saudara, siapakah kita sebagai orang percaya sampai Tuhan memilih kita? Apakah kita adalah seseorang yang begitu penting? Tidak sama sekali. Kita adalah orang berdosa. Saudara, ketika kita melihat kelimpahan kasih karunia Tuhan di dalam Kristus yang memilih kita, sehingga kita boleh melayani Tuhan, sehingga kita boleh dipakai menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Saudara, kita harus belajar seperti Raja Daud. Kita merendahkan di hadapan Dia, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dari seorang yang berdosa, tetapi Tuhan mau memakai dan memberikan kemuliaan, yaitu kemuliaan anak tunggal Allah itu, diberikan dan kita mendapat bagian di dalam kemuliaannya itu. Saudara, bukankah itu kasih karunia Tuhan? Saudara, disitulah saudara kita bersuka cita. Disitulah saudara kita tidak khawatir akan hidup kita. Kita tidak perlu cemas akan hidup kita. Karena hidup kita semata-mata kasih karunia Tuhan di dalam Kristus bagi kita. Yang kedua, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang menebus. Dan Tuhan yang menyertai gerejanya. Saudara, firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu." Saudara, bagian firman Tuhan ini mengatakan kalimat seperti ini, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Saudara, pada umumnya orang-orang percaya akan Allah, maka umumnya memiliki punya pikiran yang sama. Allah itu Allah yang besar. Allah itu Allah yang adil. Allah itu Allah yang benar. Dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan berkata begini, "Tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga." Artinya, saudara, keyakinan-keyakinan orang yang memiliki faham teisme, saudara, tidak sama dengan apa yang dipercaya oleh Raja Daud setidaknya, dan kita sebagai orang percaya. Saudara, apakah perbedaan yang sangat signifikan? Saudara, perbedaannya adalah seperti firman Tuhan katakan, "Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya,
untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Saudara, ini perbedaannya. Saudara, tidak ada Allah lain yang berbuat seperti ini. Hanya, saudara, Tuhan, Yehova, yang kita percaya. Saudara, Tuhan bukan sekedar kita mengerti dan kita kenal Tuhan yang maha besar. Tetapi dia dahsyat dalam perbuatannya, dan itu dialami di dalam Allah menebus umatnya, melepaskan dari Mesir. Dan saudara, Tuhan yang menebus ini Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan umatnya 40 tahun. Yang menyediakan mana, menyediakan segala sesuatu, dan melindungi umatnya sampai masuk tanah perjanjian. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah berjanji kepada Raja Daud bahwa dia akan memberikan Mesias. Dan melalui Mesias, Tuhan menebus umatnya, yaitu kita, orang-orang percaya. Saudara, adakah Allah lain yang berbuat demikian? Saudara, Allah yang kita kenal adalah Allah yang menebus. Dan Allah yang menyertai umatnya. Bukan sekedar Allah yang memerintahkan, tetapi Allah yang terlibat di dalam kegagalan kita dan menanggung dosa kita, menebus kita, melepaskan kita dari perbudakan kuasa dosa, dan kita boleh menjadi umatnya. Dan dia menyertai kita. Sampai kapan? Sampai kekekalan. Sampai berjumpa muka dengan dia. Saudara, adakah Allah lain yang seperti ini? Saudara, tidak ada. Saudara, Alkitab memberitahukan siapakah Allah yang sejati itu. Dialah Tuhan yang kita percaya. Karena dia bukan saja dimengerti di dalam konsep Allah itu maha kuasa, tetapi dia nyata di dalam kehidupan umatnya. Dia menebus dan dia menyertai, dan penyertaannya dengan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, mencelikkan mata rohani kami, supaya kami mengenal siapakah Allah yang sejati, yaitu Engkau ya Tuhan. Engkaulah pencipta alam semesta, tapi Engkau bukan hanya pencipta, Engkau adalah penebus bagi kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.